warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat adalah materi kelas 9 bab 2. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X secara umum dapat ditulis dalam bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C anggota bilangan real atau nyata, dan A tidak sama dengan 0. Dengan demikian, bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 merupakan bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dengan A sebagai koefisien X pangkat 2, B sebagai koefisien X, dan C adalah konstanta. Bentuk umum atau bentuk persamaan kuadrat dalam X adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real atau nyata. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Untuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, pengganti-pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Pengganti-pengganti variabel X yang demikian disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Contoh soal, tunjukkan akar persamaan berikut. X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0. Kita jawab, nilai X1 sama dengan 7 jika disubstitusikan pada persamaan X pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0, maka diperoleh 7 pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 sama dengan 49 dikurang 49, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti pernyataannya benar. Kemudian nilai X2 sama dengan negatif 7 jika disubstitusikan pada persamaan X pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0, maka diperoleh negatif 7 pangkat 2 dikurang 49. Negatif 7 pangkat 2 berarti negatif 7 kali negatif 7, negatif kali negatif positif, 7 kali 7 49, jadi negatif 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49, kemudian dikurang 49 sama dengan 0, maka pernyataannya benar. Oleh karena pada substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 menghasilkan kalimat yang benar, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 adalah akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan kuadrat terbagi menjadi 3 cara.
Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadratik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran atau memfaktorkan. Kalimat terbuka PQ adalah P dikali Q sama dengan 0. Nah, sebelum membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terlebih dahulu selidiki dulu hal-hal berikut. Yang A, jika Q tidak sama dengan 0, berapakah pengganti P agar P kali Q sama dengan 0 menjadi kalimat yang benar? Nah, jadi supaya P dikali Q sama dengan 0, di mana Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya, Q tidak boleh sama dengan 0 itu boleh 1, 2, 3, 10, 5, atau negatif 2, negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. Itu supaya dikalikan dengan P, berarti hasilnya sama dengan 0. Jadi berapakah P-nya? Gitu ya. Nah, jawab P-nya sama dengan 0, ya kan? Karena berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi P kali Q sama dengan 0. Q tidak boleh sama dengan 0, maka supaya P dikali Q itu hasilnya sama dengan 0, maka P-nya juga harus sama dengan 0. P-nya yang harus sama dengan 0, ya. Yang B, jika P tidak sama dengan 0, nah ini B-nya tidak sama dengan 0 P-nya. Nah, kalau tadi yang A-nya itu yang Q-nya tidak boleh sama dengan 0, yang sekarang yang B-nya itu yang tidak P-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, berapakah pengganti Q agar PQ sama dengan 0 menjadi kalimat yang benar? Nah, sama juga dengan yang tadi ya penjelasannya ya. Jadi P-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berapa dikali Q? Maka hasilnya adalah 0. Nah, jawabannya adalah Q-nya harus sama dengan 0 ya. Karena sekali lagi suatu bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang yang C. Jika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, apakah P kali Q sama dengan 0 dapat menjadi kalimat yang benar? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya P-nya 0, Q-nya sama dengan 0, kemudian kalau dikalikan, PQ kan berarti dikali P kali Q, hasilnya sama dengan 0, berarti 0 kali 0 kan hasilnya 0. Nah, jadi jawabannya adalah ya, akan menjadi kalimat yang benar. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika P dan Q sembarang bilangan nyata dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Atau P dan Q kedua-duanya adalah 0. Kalimat P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 atau P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0 dalam matematika dapat ditulis P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Kata atau di sini berarti boleh salah satu bernilai 0 atau kedua-duanya bernilai 0. Kesimpulan dari penelaahan di atas akan kita gunakan sebagai tahapan penting dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan real, P dan Q selalu berlaku jika P, Q anggota bilangan real dan PQ atau P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Ya. Oke, contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Nomor 1. 2 buka kurung X tambah 5 tutup kurung sama dengan 0. Nomor 2. 4X buka kurung 2X dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Oke, kita jawab ya satu persatu ya. 2
buka kurung X tambah 5 tutup kurung sama dengan 0. Nah, di sini yang sebagai menjadi penyelesaiannya adalah kita buat X tambah 5 sama dengan 0. Ya. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti 5-nya pindah ruas, karena di sini ditambah, berarti pindah ruas menjadi negatif. Jadi X-nya adalah negatif 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 5. Ya. Nah, untuk 2 buka kurung X tambah 5 itu artinya P sebagai 2, Q-nya sebagai X tambah 5. Karena kan P kali Q ya. P kali Q sama dengan 0. Berarti P-nya 2, yang X tambah 5 adalah Q-nya. Berarti 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Itu sama dengan bentuk yang tadi ya. P kali Q sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya nomor 1 adalah X sama dengan negatif 5. Kemudian nomor 2, 4X buka kurung 2X kurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Nah, 4X kali 2X kurang 3 sama dengan 0. Ini kita rubah menjadi bentuk PQ sama dengan 0, di mana P-nya adalah 4X dan Q-nya adalah 2X kurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita buat yang tadi P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Nah, P-nya adalah 4X. Nah, berarti 4X sama dengan 0. 4X sama dengan 0. X-nya berarti 4-nya pindah ruas ya. Karena di sini perkalian, berarti menjadi pembagian. Berarti X sama dengan 0/4. 0/4 berarti 0 dibagi 4. 0 bagi 4 sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang Q-nya kita buat Q sama dengan 0 juga. Nah, Q-nya berarti kan 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti 2X negatif 3-nya pindah ruas, karena di sini negatif ya, pindah ruas jadi positif. Berarti 2X sama dengan 3. Nah, 2X sama dengan 3, kemudian X-nya sama dengan 3, 2-nya pindah ruas, karena di sini perkalian jadi pembagian. Berarti X-nya sama dengan 3/2. Nah, jadi penyelesaiannya X sama dengan 3/2. Oke, jadi penyelesaiannya adalah X1 yang dari P tadi ya, itu hasilnya adalah 0, dan X2 hasilnya adalah 3/2. Atau kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Ini 1/2 ini ya. 3/2 kita sederhanakan menjadi 1/2. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pada persamaan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, jika bentuk-bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dapat difaktorkan, maka persamaan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dilakukan dengan menggunakan sifat berikut. Jika P Q anggota real atau anggota bilangan real dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sifat di atas dapat digunakan setelah bentuk AX pangkat 2 ditambah BX tambah C difaktorkan, di mana bilangan di ruas kanan harus 0 ya. Jadi penyelesaian ini, bentuk ini kita akan selesaikan sama dengan 0, P sama dengan 0, dan Q sama dengan 0 kalau sudah difaktorkan. Kemudian bilangan di ruas kanan harus dibuat menjadi 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat, cara pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Pertama,
bentuk AX pangkat 2 ditambah BX tambah C untuk A sama dengan 1. Jadi di sini bentuk persamaan kuadratnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. A-nya itu adalah 1. Nah, jadi perlu diingat ya, kalau pada bentuk aljabar 1, koefisien 1 itu tidak ditulis ya, tidak ditulis. Jadi di sini bentuknya X pangkat 2 ditambah BX tambah C. Nah, jadi A-nya itu sama dengan 1. Karena A-nya sama dengan 1, berarti satunya tidak ditulis. Yang ditulis itu bentuknya angkanya 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi koefisien 1 itu tidak ditulis ya. Itu sama dengan X pangkat 2 ditambah buka kurung P tambah Q tutup kurung X ditambah PQ. Hasil faktoralnya berarti buka kurung X tambah P tutup kurung buka kurung X tambah Q tutup kurung. Dengan P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Nah, jadi dilihat di sini. Di sini mempunyai angka yang sama, yaitu P dengan Q, P dengan Q ya. Jadi kita mencari dua angka yang jika ditambahkan kedua angka itu akan menghasilkan B. Yang ini ya, angka di sininya yang B. Nah, kemudian kalau misalnya dua angka tersebut jika dikalikan maka akan menghasilkan C. Ya, di sini posisinya ya. Nah, jadi kalian tinggal mencari dua angka saja, yaitu angka P dengan Q, di mana dua angka itu kalau ditambahkan akan menghasilkan B. Nah, kemudian dua angka itu lagi dengan angka yang sama, dua angka itu jika dikalikan maka akan menghasilkan C. Gitu ya. Oke, bentuk persamaan kuadrat yang kedua adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C, di mana A-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Jadi kalau yang pertama itu bentuk yang pertama A-nya sama dengan 1, kalau yang bentuk keduanya A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, dapat ditulis AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ya, jadi A-nya tidak hilang ya. A-nya tidak hilang karena bukan 1 A-nya. Nah, sama dengan A buka kurung X ditambah P per A tutup kurung buka kurung X ditambah Q per A tutup kurung. Dengan P ditambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan AC. Ya, sekali lagi P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan AC, A dikali C. Nah, jadi sama juga dengan yang tadi ya. Yang bentuk kedua ini kalian mencari dua angka yang jika ditambahkan hasilnya B. Nah, kemudian dua angka itu lagi yang sama dengan yang tadi ya. Dua angka itu lagi jika dikalikan maka akan menghasilkan AC, A kali C. Nah, P kali Q akan sama dengan A kali C. Gitu ya. Angkanya itu akan sama dengan A dikali C. Oke. Langsung ke contoh soal ya. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. A, X pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. B, 2x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0. C, x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan negatif 12. D, 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Dan E, x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Ya. Nah, jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat karena semuanya
berpangkat 2. Pangkat tertingginya adalah berpangkat 2. Oke, kita jawab ya. Untuk yang pertama yaitu X pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini disebut persamaan kuadrat murni ya. Bentuk ini disebut persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni. Nah, cara penyelesaiannya untuk persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya tidak bentuk umum yang AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, jadi cara penyelesaiannya kalian tinggal mencari 25 itu adalah hasil perkalian berapa kali berapa. Nah, berapa kali berapa itu yang larinya ke P dan Q tadi ya. Nah, kalian mencari 25 itu hasil perkalian berapa dikali berapa. Nah, oke. Ternyata 25 itu adalah hasil perkalian dari 5 kali 5. Ya kan? 5 kali 5. Tulis di sini 5 kali 5, 25. Nah, tapi diingat, ini kan negatif ya, dikurang 25. Nah, supaya di sini menjadi kurang 25 atau negatif 25, berarti salah satu perkaliannya angkanya harus ada yang negatif ya. Boleh di sini atau di sini. Oke, saya taruh di bagian depannya saja ya. Nah, negatif 5 kali 5 hasilnya negatif 25. Jadi faktornya sudah dapat ya, yaitu negatif 5 dan 5. Nah, berarti kita rubah menjadi bentuk, kita faktorkan X negatif 5 dan 5 ya. Berarti di sini negatif 5, di sini tambah 5. Nah, jadi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, X dikurang 5 sama dengan 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, ini bentuknya adalah PQ. P kali Q harus sama dengan 0. Berarti P nya sama dengan 0, Q nya sama dengan 0. Nah, ini P nya adalah X kurang 5. Berarti X kurang 5 sama dengan 0. Ini Q nya X tambah 5. Berarti Q sama dengan 0, berarti X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita rubah seperti ini. X nya sama dengan, ini X dikurang 5. Kurang 5, berarti negatif 5 nya ini pindah ruas menjadi positif ya. Kalau misalnya negatif berubah menjadi positif. Berarti di sini X sama dengan 5. Atau nah, ini X tambah 5 sama dengan 0, berarti ini positif 5. Berarti kebalikannya. Kalau dia positif, pindah ruas menjadi negatif 5. Nah, selesai ya. Ini X sama dengan 5, X sama dengan negatif 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya HP ya, sama dengan, ingat, tulisnya itu angka yang paling kecil dulu, kemudian ke angka yang paling besar. 5 dan negatif 5, yang paling kecil adalah negatif 5. Berarti kita tulis negatif 5,5. Gitu ya. Oke, sekarang kita bisa mencoba mengecek apakah benar faktor dari X tambah 5 dan X kurang 5 itu hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 25. Nah, ini kita kalikan ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 2 itu pemfaktoran pada bentuk aljabar ya. Ini perkalian suku 2 kali suku 2. Nah, X kali X pangkat 2, X kali negatif 5, negatif 5X. Ini selesai ya. Sekarang 5 dikali X, positif 5X. 5 dikali negatif 5, negatif 25. Nah, kemudian kita jabarkan ya. Yang sejenis kita jumlahkan atau kita kurangkan. X pangkat 2 tetap. Nah, ini yang sejenis. Negatif 5X tambah 5X, negatif 5 tambah 5, berarti 0 ya. Nah, 0 tidak usah ditulis, berarti sisanya adalah kurang 25. Nah, sama ya.
hasilnya. Berarti faktor X tambah 5 di X kurang 5 itu merupakan faktor dari X pangkat 2 dikurang 25. Nah, bentuk ini itu adalah bentuk pemfaktoran pada selisih bentuk kuadrat. Selisih kuadrat gitu ya, pemfaktoran selisih kuadrat. Untuk soal nomor 2, yaitu 2x pangkat 2 dikurang 6x sama dengan 0, itu bentuk pemfaktorannya adalah seperti ini ya. 2x. Kenapa 2x? Karena di sini ada x ya. Kedua-duanya ada x. Berarti x-nya di luar, kita letakkan di luar. Ini 2, kemudian 2 itu faktor dari 6. Jadi kita keluarkan 2x-nya. Kemudian buka kurung x. Kenapa di sini x? Karena 2x kali x hasilnya 2x pangkat 2. Kemudian dikurang 2x kali berapa dapat 6x? Kali 3. Berarti di sini 3. Sama dengan 0. Nah, kalau kita jabarkan 2x kali x, 2x pangkat 2. Kemudian 2x kali negatif 3, negatif 6x. Sama ya. Nah, berarti faktornya sudah benar. Nah, berarti bentuk ini adalah bentuk P kali Q sama dengan 0. Berarti P-nya kita buat sama dengan 0 dan Q-nya kita buat sama dengan 0. Nah, P-nya adalah 2x. Berarti 2x sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Nah, 2x sama dengan 0, x-nya berarti sama dengan 2-nya pindah ruas ya. Karena di sini perkalian menjadi pembagian. Berarti 0 dibagi 2. X-nya sama dengan 0. 0 bagi 2, 0. Ya. Atau X sama dengan, ini dikurang 3 ya. Kurang 3. Berarti pindah ruas menjadi positif 3. Berarti X sama dengan 3. Ya, jadi HP-nya sama dengan, ingat, yang paling kecil dulu, baru yang besar ya. 0 dan 3. Berarti yang ditulis duluan adalah 0-nya. 0,3. Gitu ya HP-nya ya. Ya, selanjutnya kita akan jawab soal yang C ya. X pangkat 2 ditambah 7x sama dengan negatif 12. Nah, bentuk ini adalah bukan bentuk umumnya ya. Kan bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, sedangkan C-nya itu berada di posisi 0. Nah, berarti untuk menyelesaikannya sebelum memfaktorkan kita rubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum seperti ini ya. Nah, berarti X pangkat 2 ditambah 7X, negatif 12-nya pindah ruas. Karena negatif berarti pindah ruas jadi positif ya. Positif 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian kita faktorkan. Ini P, ini B-nya ya, ini B, ini C. Nah, ini adalah angka P, angka Q, angka P, angka Q. Berarti dua angka ini memiliki angka yang sama dengan yang di sini, ya. Nah, sekarang berapa dikali berapa? Hasilnya 12. Ini dikali, ini ditambah. Nah, 12 berarti boleh 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ya. Jadi 12 itu bisa jadi 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, sekarang dari perkalian ini yang mana yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kalau 1 tambah 12, 13 ya. Kalau 6, 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini kan kalau 3 kali 4, 12. Nah, 3 kali 4-nya ini kalau ditambahkan hasilnya 7. Nah, berarti yang kita ambil adalah ini, 3 dan 4. Berarti kita tulis 3, 4, 3, 4. Nah, jadi faktorannya adalah X tambah 3 atau X tambah 4 sama dengan 0
boleh kalau kita jabarkan seperti ini ya. X kali X, X pangkat 2, X kali 4, 4X, 3 kali X, 3X, 3 kali 4, 12 sama dengan 0. Nah, X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3X sejenis ya, berarti bisa dijumlahkan, yaitu 4 tambah 3, 7X. Kemudian sisanya 12 sama dengan tambah 12 sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah sama ya dengan ini ya. Nah, karena bentuknya sudah sama, berarti faktor X tambah 3, X tambah 4 itu berarti sudah benar. Nah, kalau sudah benar, tinggal kita mencari himpunan penyelesaiannya atau akar-akar penyelesaiannya ya. Ini adalah P kali Q sama dengan 0. Berarti P-nya kita buat menjadi 0, Q-nya kita buat menjadi 0. Nah, berarti X tambah 3 sama dengan 0, X-nya berarti 3 positif pindah ruas jadi negatif 3. Atau X tambah 4 sama dengan 0, X-nya berarti 4-nya pindah ruas, berarti negatif 4. Nah, jadi HP-nya adalah, ingat yang paling kecil dulu ya, antara negatif 3 dengan negatif 4, yang paling kecil adalah, ya betul, negatif 4. Berarti negatif 4, negatif 3 ya. Karena negatif 4 ini posisinya lebih ke kiri daripada negatif 3. Nah, yang mana yang lebih ke kiri posisinya, berarti dia lebih kecil daripada yang urutannya di sebelah kanan angkanya ya. Oke, soal selanjutnya adalah yang D, yaitu 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini berarti kita bisa faktorkan seperti ini ya. 2X dikurang 3, X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kenapa saya ambil yang ini negatif 3 dan 2? Karena di sini kita cukup mencari berapa kali berapa hasilnya negatif 6 ya. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Nah, untuk yang B-nya itu kita menyesuaikan aja, memenuhi A-nya yang di sini 2-nya ya. Jadi ini nanti di sini menyesuaikan aja ya. Sekarang kita coba jabarkan dulu ya. 2X kurang 3 X tambah 2. Kita jabarkan ya. 2X kali X, 2X pangkat 2 ditambah 2X kali 2, 4X, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali 2, negatif 6. Nah, sini 2X pangkat 2, 4X dikurang 3X, 4 kurang 3, positif 1X ya. Positif 1X, 4 kurang 3, 1, berarti satunya bisa ditulis, langsung positif X, sisanya dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ini ya. Berarti pemfaktoran 2X kurang 3, X tambah 2 sama dengan 0 itu sudah benar ya. Nah, tinggal kita buat PQ sama dengan 0. Berarti P-nya 0, I-nya juga 0 ya. Nah, sekarang 2X kurang 3 sama dengan 0. X-nya 2X sama dengan negatif 3-nya pindah ruas jadi positif 3. X-nya berarti 3, 2 pindah ruas jadi pembagian 3/2. Nah, atau X tambah 2 sama dengan 0, X-nya berarti 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2. Nah, jadi HP-nya adalah negatif 2, di sini 3/2. Berarti yang ditulis duluan adalah negatif 2-nya ya. Negatif 2, 3/2.
Oke, selanjutnya adalah soal yang E, yang kelima ya. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita ikutin bentuk yang tadi ya, berarti 8 ini berapa dikali berapa, hasilnya 8 gitu ya. Nah, kemudian yang di sini berapa ditambah berapa, hasilnya adalah 2. Nah, coba kita lihat yang ini 8. 8 itu berarti 2 kali 4, 4 kali 2, atau 1 kali 8, 8 kali 1 ya. Nah, yang paling mendekati itu adalah 2 dan 4. Kita masukkan 2 dan 4. Nah, 2 kali 4 8. Apakah bisa? Di sini 2 ditambah 4 hasilnya ternyata di sini hasilnya adalah 2. Sedangkan di sini kalau ditambahkan 2 tambah 4 hasilnya harus 6 ya. Nah, berarti coba kita sesuaikan dengan di sini. Kalau misalnya di sini kita jadikan di sini negatif ya. Karena kan positif 2 nih. Positif 2. Coba kita rubah di sini menjadi negatif 2. Negatif 2 tambah 4 hasilnya adalah positif 2. Benar. Tapi seandainya kita masukkan di sini. Ini kita rubah menjadi negatif 2. Negatif 2 dikali 4 harusnya di sini adalah negatif 8. Sedangkan di sini adalah positif 8. Nah, kalau misalnya kita menemui soal seperti ini, berarti ini adalah soal yang tidak mempunyai himpunan penyelesaian karena tidak ada akar-akar yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini. Ini adalah bukan merupakan bentuk akar. Soal seperti ini bukan merupakan bentuk akar. Nah, seperti ini ya, karena kita sudah tadi mencari, ternyata tidak ada yang sesuai, tidak ada yang memenuhi untuk kita jadikan pemfaktorannya. Ya, jadi soal seperti ini bukan merupakan bentuk akar. Ya, jadi demikian dulu penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.